Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai ekonomika wilayah dan kota terkait perumahan. Berikut merupakan outline dari presentasi kali ini yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama mengenai rumah, yang terbagi menjadi 5 subbahasan, serta bagian perumahan dan pemukiman yang dibagi menjadi 3 subbahasan. Yang pertama, pendahuluan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, rumah didefinisikan sebagai bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah atau papan menjadi penting sebab merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di samping pangan dan sandang. Perbedaannya, pembelian pangan dilakukan secara harian, sementara sandang mungkin dilakukan secara bulanan, sementara pembelian papan atau rumah dilakukan dalam jangka waktu tahunan. Berikutnya, dapat beberapa karakteristik rumah. Terkait lahan, lokasi sangat berpengaruh pada harga rumah, sehingga rumah di lokasi strategis akan menjadi mahal. Sementara terkait waktu pembelian, rumah berumur panjang, sehingga pembelian rumah menjadi tidak sering. Rumah juga berukuran besar, sehingga harganya menjadi mahal, memerlukan banyak bahan, serta waktu pengerjaannya lama. Model rumah juga bervariasi disesuaikan dengan pemiliknya. Berikutnya, tipe rumah juga cenderung mengalami perubahan dari masa ke masa, dimulai dari tipe 70 pada tahun 1970-an, menyusut menjadi tipe 45, 36, dan 21 pada tahun 1990-an, serta berubah menjadi rumah susun tipe studio pada tahun 2000-an hingga saat ini. Kecenderungan perubahan tipe rumah yang semakin menyusut ini dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya karena semakin tingginya permintaan akan rumah, namun ketersediaan lahan yang terbatas. Bagian 2, pasar rumah, terkait permintaan rumah. Selaras dengan kurva pasar, suplai rumah meningkat seiring bertambahnya harga, sementara sebaliknya, demand jumlah rumah akan meningkat jika harga semakin menurun. Nah, pertemuan kedua kurva tersebut menjadi titik equilibrium. Namun pada realitanya, kurva ini tidak tetap dan dapat mengalami pergeseran. Yang pertama, demand dapat bergeser seiring perubahan kondisi penduduk. Semakin banyaknya penduduk, maka kebutuhan rumah akan makin meningkat dan demand juga meningkat. Kedua, demand juga dapat bergeser akibat pembatasan perizinan pembuat rumah di wilayah-wilayah tertentu, misalnya aturan zoning yang membatasi jumlah rumah. Yang ketiga, demand juga dapat bergeser jika pembuatan rumah dikenakan biaya administrasi yang membuat harga rumah semakin tinggi. Akibatnya, garis supply menjadi tidak lurus karena berupaya memenuhi demand. Oke, selanjutnya mengenai penawaran rumah. Penawaran rumah ini mengacu pada jumlah rumah yang tersedia untuk dijual dengan harga tertentu. Penawaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti biaya produksi, teknologi, persaingan pasar, regulasi pemerintah, dan faktor lainnya. Jumlah penawaran rumah yang rendah dan berkebutuhan tinggi untuk tempat tinggal dapat mengakibatkan kenaikan harga properti yang signifikan pada suatu wilayah. Begitupun sebaliknya, apabila penawaran yang lebih besar daripada permintaan dapat menyebabkan harga turun. Next. Kemudian di sini ada kurva pergeseran penawaran rumah, di mana kurva pergeseran ini terdiri dari dua jenis pergeseran, yaitu pergeseran ke kanan dan pergeseran ke kiri. Nah, dari kurva yang ditampilkan menunjukkan bahwa adanya pergeseran kurva penawaran ke kanan pada titik S0 ke S1 yang berarti faktor yang mempengaruhi penawaran rumah tersebut menurun sehingga dapat meningkatkan jumlah rumah dengan harga yang cenderung lebih murah. Pergeseran kurva penawaran tersebut dapat memiliki banyak dampak yang signifikan pada harga dan keseimbangan pasar. Jika penawaran rumah meningkat, maka harga akan cenderung turun karena penawaran yang lebih besar daripada permintaan. Begitupun sebaliknya, jika penawaran rumah turun, maka harga akan cenderung naik karena permintaan yang lebih besar daripada penawaran. Next. Selanjutnya mengenai faktor yang berpengaruh terhadap harga rumah. Ada 5 faktor. Yang pertama itu lokasi, bisa dilihat seperti grafik yang di samping, di mana lokasi rumah merupakan faktor utama yang mempengaruhi harga rumah. Lokasi yang strategis, seperti dekat dengan pusat kota, dapat dapat membuat harga rumah lebih tinggi. Next. Yang kedua, pengaruh peningkatan pendapatan, di mana semakin tinggi tingkat pendapatan, maka dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk membeli barang. Nah, dari kurva yang ditampilkan menunjukkan bahwa jika ada perubahan penambahan
pilihan jenis barang, maka akan berdampak ke pengurangan konsumsi barang lain, sehingga jika ingin menambah rumah, maka barang lain akan dikurangi. Kemudian faktor yang ketiga yaitu pengaruh pendapatan tetap. Pendapatan tetap dapat mempengaruhi harga rumah karena seseorang dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan untuk membeli rumah yang lebih mahal. Begitupun sebaliknya, jika seseorang dengan pendapatan yang rendah mungkin hanya mampu membeli rumah yang lebih murah atau bahkan tidak mampu membeli rumah sama sekali. Nah, grafik ini kurang lebih sama seperti grafik sebelumnya, di mana jika ada perubahan penambahan pilihan jenis barang, maka akan berdampak ke pengurangan konsumsi barang lain, sehingga jika ingin menambah rumah, maka barang lain akan dikurangi. Next. Kemudian faktor yang keempat itu pemberian subsidi. Bisa dilihat pada grafik yang tertera, di mana semakin tinggi kualitas rumah, maka subsidi yang diberikan untuk rumah tersebut akan tinggi. Begitupun untuk kualitas rumah yang rendah, jika semakin lama kualitas rumah menurun, maka akan diberikan subsidi untuk rumah yang berkualitas rendah. Next. Selanjutnya, mengenai faktor yang berpengaruh terhadap harga rumah. Untuk pembahasannya, ada bangunan kualitas tinggi dan kualitas rendah. Dari dua kurva dengan perbandingan kualitas, dapat dilihat perbedaan kuantitas bangunan yang dihasilkan dengan harga jual yang ditawarkan dari kualitas tinggi dan kualitas rendah. Semakin tinggi harga jual dan semakin rendah jumlah produksi bangunan, maka kualitas bangunan akan tinggi dibandingkan produksi rumah tinggi dan harga jual yang murah. Dalam titik D1 dengan kualitas tinggi, ada 200 rumah dengan harga 400. Tapi D1 kualitas rendah, dia lebih tinggi jumlah produksi rumahnya yaitu 400, tetapi harganya lebih murah yaitu 200. Hal ini menunjukkan perbedaan harga dan produksi bangunan yang signifikan. Lalu ada penentuan kualitas rumah. Jadi TR di sini adalah total revenue yang artinya nilai kebermanfaatan. Sedangkan TC adalah total cost yang berarti jumlah biaya yang dikeluarkan seperti perawatan rumah. TC tidak akan berawal dari titik nol karena dengan adanya nilai kebermanfaatan artinya ada nilai biaya yang harus dikeluarkan. Untuk perawatan rumah tua dapat menghasilkan pendapatan tambahan ketika barang tersebut nantinya dijual. Berdasarkan grafik di samping, Q1 dan Q2 merupakan rumah baru dan rumah yang terlantar, sehingga MR atau nilai jualnya setara. Tetapi MC atau marginal cost-nya rumah terlantar akan lebih rendah daripada MC baru, sebab tidak ada pembiayaan ekstra dalam rumah terlantar. Tapi beda kondisinya dengan rumah yang direnovasi. Ketika rumah tersebut diberikan perawatan, renovasi atau perbaikan seperti Q3, maka nilai jualnya akan lebih tinggi dengan biaya perbaikan juga lebih tinggi, yaitu MC2. Penurunan kualitas rumah. Jadi semakin tahun bertambahnya tahun, kualitas rumah akan semakin turun mengingat bahan yang digunakan perawatan rumah yang dipilih. Faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas rumah adalah pendapatan penggunanya. Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki, maka kualitas rumah dapat ditingkatkan dan diperbaiki. Sebaliknya, jika pendapatan rendah, maka kemampuan untuk memperbaiki rumah rendah sehingga kualitas rumah akan turun. Berikut faktor untuk meningkatkan harga rumah. Pertama, ada lahan. Yang kedua, ada bahan baku. Harga bahan baku yang semakin mahal akan mempengaruhi pembiayaan dan pembangunan sehingga akan meningkatkan harga rumah. Lalu pembangunan infrastruktur yang semakin modern dan berlandas akan teknologi akan meningkatkan harga rumah. Yang keempat ada suku bunga. Dengan suku bunga yang tinggi maka akan meningkatkan harga rumah sebab semakin mudahnya dalam menabung dan memberikan tingkat kepraktisan dalam masyarakat. Lalu yang kelima yaitu biaya administrasi yang berupa asuransi, pajak properti, pemeliharaan bangunan, perawatan fasilitas umum, dan lainnya akan meningkatkan harga rumah karena beberapa dari biaya tersebut perlu dibayar secara berkala. Semakin luas bangunan rumah, maka harga biaya administrasi semakin tinggi. Baik, selanjutnya ada tentang perumahan dan permukiman.
Jadi, di sini saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan untuk definisi permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Selanjutnya ada karakteristik perumahan. Di samping ini ada 4 karakteristik perumahan. Yang pertama yaitu lokalisasi. Rumah dibangun pada suatu lokasi sehingga harus menyesuaikan dengan lokasi tersebut. Kemudian kedua ada fragmentasi, jadi terdapat perbedaan dalam jenis perumahan, misalnya ada perumahan elit, perumahan sederhana, real estate, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, keterbatasan kapasitas. Biaya untuk membangun perumahan sangatlah besar, sehingga hanya sedikit perusahaan yang sanggup untuk membangun perumahan. Kemudian yang keempat, ketergantungan pada pihak luar. Perlunya pihak luar seperti perbankan untuk membangun sebuah perumahan. Kemudian ada kebijakan pemerintah dalam perumahan dan permukiman. Yang pertama perumahan, kebijakan dari sisi penawarannya yaitu ada pemberian insentif kepada pengusaha untuk meningkatkan produksi rumah, kemudian ada pemberian subsidi modal, kemudian ada subsidi pembangunan rumah, kemudian ada pembangunan perumahan rakyat. Sedangkan dari kebijakan sisi permintaan, yaitu ada pemberian subsidi uang muka, serta subsidi penurunan suku bunga. Kemudian untuk kebijakan permukiman, yaitu ada pembinaan permukiman kumuh. Contohnya yaitu seperti pelebaran jalan, kemudian pembangunan saluran air kotor atau septic tank, kemudian pembuatan MCK, mandi cuci kakus, dan kemudian pembangunan rumah sederhana atau rumah susun untuk penduduk yang tergusur. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.